Kita akan berangkat tanggal... Dia? Iya. Kenapa, Van? Nggak apa-apa. Kita udah sampai. Dokter Harsono? Iya. Dokter Harsono adalah dokter keluarga kami. Saya pikir karena kamu akhir-akhir ini nggak pernah enak badan dan selalu sakit, lebih baik saja kamu ketemu dia. Tapi aku nggak apa-apa kok, Van. Dia kan lebih baik. Tapi aku nggak apa-apa. Aku cuma kecapean aja. Persiapan hari pernikahan kita kan membuang banyak energi. Jadi nggak perlu buang-buang waktu ke dokter. Lebih baik mencegah daripada mengobati kan? Nggak usah lah, Van. Kan aku juga baru general check up. Aku tahu kok obatnya cuma satu, istirahat. Ya sudah, kalau kamu yakin. Kalau gitu saya masuk dulu dan batalin appointment-nya ya. Tapi kalau kamu mau berterus terang sama Ivan, itu artinya kamu mau menghancurkan banyak orang. Menghancurkan Ivan, menghancurkan masa depan bayi yang ada di dalam kandunganmu, menghancurkan mama kandungmu sendiri. Apa yang harus aku lakukan? Ada bayanganmu di mataku dan senyummu membuatku rindu. Bagaimana caranya, oh sayangku, ku ingin jumpa dengan kamu. Bagaimana caranya? Aku yakin di antara kita masih ada cinta yang membara. Bagaimana caranya, oh cintaku, ku ingin bahagia denganmu. Bagaimana caranya? Haruskah kau ku peluk dan tak ku lepas lagi, agar tiada pernah ada kata berpisah. Haruskah ku tebaskan air mata di pipiku? Haruskah ku curahkan segala isi di hati? Oh haruskah kau ku peluk dan tak ku lepas lagi, agar tiada pernah ada kata berpisah. Oh haruskah kau ku peluk dan tak ku lepas lagi, agar tiada pernah ada kata berpisah. Oh. Tapi kalau kamu mau berterus terang sama Ivan, itu artinya kamu mau menghancurkan banyak orang. Menghancurkan Ivan, menghancurkan masa depan bayi yang ada di dalam kandunganmu, menghancurkan mama kandungmu sendiri. Apa aku harus menipu Ivan dan semua orang demi masa depan anak ini? Anak itu sudah tidak punya ayah lagi. Menyelamatkan anakmu, cucu mama dia. Dia? Ada acara istimewa ya malam ini? Mbak Dita, Mbak cuma mau ngasih tahu kalau makan malam udah siap. Tapi kelihatannya kamu nggak makan malam di rumah malam ini? saya diundang makan malam Mbak sama teman di Sedona Golf Course. Di Sedona Golf Course?
Siapa yang undang kamu, Vi? Itu tempat kan high class sekali. Pergaulan Vivi juga kan selama ini high class, Mbak. Pasti yang undang kamu anak konglomerat deh, Vi. Bukan anaknya, Mbak, tapi konglomeratnya sendiri yang mengundang Vivi. Ya Mbak Dita, Vivi boleh nggak pinjam perhiasan Mbak? Perhiasan yang mana, Vi? Itu perhiasan Mbak yang 1 set, yang bagus banget, yang Vivi suka waktu itu. Oh, Boleh ya? boleh. Asal hati-hati ya, jangan sampai hilang. Sip. Selamat malam, Mbak. Selamat malam. Sudah ada reservation? Saya temannya Pak Riki. Sebentar ya, Mbak. Maaf, menurut catatan Pak Riki hanya reserve untuk dirinya sendiri malam ini. Waduh. Pasti Pak Riki atau sekretarisnya lupa mencantumkan nama saya di reservasi. Tapi yang jelas Mbak, Pak Riki pasti marah kalau nggak mengizinkan saya masuk ke dalam. Gimana? Sebentar ya, Mbak ya. Mbak, nanti saya antarkan. Oke, makasih ya. Vivi, Riki, apa kabar? thank you. Iya, lagi nunggu seseorang ya? Oh iya, saya janji dengan teman saya, tapi dia tadi telepon membatalkan janjinya. Maaf, membatalkan janji makan malam bersama gadis secantik kamu? Oh my God. Well, Riki, kalau gitu saya pamit dulu ya. Tunggu sebentar. Bagaimana kalau kita bergabung? Kita bisa makan malam bersama kan? Kamu sendirian? Ya, tadi saya datang sendiri, tapi sekarang tidak lagi. Please. Dia? Dia? Dia. Maaf, tadi dia... Kamu pasti kangen sama mama kamu kan? Waktu kami baru menikah dulu juga, mama mengalami perasaan yang sama. Itu wajar. Jangan terlalu kamu pikirkan. Makanya cepat-cepat punya momongan supaya nggak kesepian. Pa, Ma, sebenarnya dia mau mengatakan sesuatu. Ada apa, sayang? Dia sebenarnya dia merasa bersyukur punya keluarga seperti kalian di sini. Hanya Tuhan yang bisa membalas kebaikan Mama dan Papa. Dari dulu, mama sangat menginginkan anak perempuan. Akhirnya Tuhan memberikan juga sama mama, yaitu kamu.
Ya, saya senang sekali karena malam ini kita bisa makan malam bersama. Oh, sama-sama. Well, sampai ketemu lagi ya, Ricky. Oke, ada kendaraan. Sorry. Maksud saya bisa mengantar kamu pulang. Oh, thanks. Tapi lain kali aja ya, nggak malam ini. It's okay. Tetapi kapan-kapan boleh kan kalau saya ingin menghubungi kamu? Kenapa enggak? Nomor handphonenya yang tadi kan? Mama pasti kangen sekali sama kamu loh dia. Tuh, dengar tuh Pak. Sejak saya menikah, yang ada saya yang jadi anak tiri, nggak dikangenin lagi kan? Ya, kangen juga kok. Terus kamu jangan lupa oleh-oleh. Memangnya mau oleh-oleh apa? Cucu. Cucu. Wah, itu sih gampang, Pak. Pabriknya kan udah ada. Tinggal bilang, mau berapa? Tapi nggak serius. Pak, hari ini ada kabar baik buat Papa. Apa? Tante Mira, ibu mertua, sudah bisa kembali ke kantor. Iya? Jadi walaupun saya pergi, tapi Papa ada yang nemenin, jadi nggak bakal kewalahan. Bagus. Pak, Ma, terima kasih untuk hadiahnya. Pokoknya ingat ya, kalian harus melupakan segalanya dan menikmati bulan madu kalian sepenuhnya. Jadi nanti pulangnya itu udah relax, nggak ada stres lagi. Oke, Pak. Hati-hati ya sayang ya, jaga dia. Aku pikir sejak kejadian malam itu, kamu udah gak mau kenal sama aku lagi, Fer. Her, sikap papa kamu itu nggak ada hubungannya dengan persahabatan kita. Ya, malam itu papaku emang lagi banyak minum. Tapi papaku itu bukan pemabok kok, Fer. Cuma kadang-kadang aja kalau dia lagi ada pertemuan bisnis. Tenang aja, siapa papa kamu atau siapa ibu kamu itu nggak penting buat aku. Yang penting adalah sekarang siapa diri kamu sendiri, itu doang. Dan sepertinya selama ini aku selalu menilai kamu. Salam nilai aku. Maksud kamu, Fer? Maksud aku, Hera yang selama ini aku kenal adalah cewek tomboy yang cuman asik diajak gaul doang. Tapi ternyata Hera yang sekarang aku tahu itu bisa kasih aku petuah dan nasihat layaknya orang tua. Aku pikir... Apa? Mikir apa lagi? Kamu jangan bakal mikir loh, nanti yang ada semua rambut kamu ini jadi putih, ubanan. Jelek lagi. Ya, nasihat itu emang bukan cuma didengerin aja, tapi juga dijalanin. Betul. Terus, nasihatan dari aku udah kamu jalanin belum? Belum. Kenapa? Ya, aku lagi nunggu saat yang tepat aja. Bukannya aku miak sama orang tua kamu, Fer. Tapi menurutku, keinginan orang tua kamu itu ada betulnya juga. Mungkin dia pengen kamu itu lebih sukses lagi. Iya, ngerti. Tapi itu bukan keinginan aku. Yang jelas, apapun yang diinginkan orang itu, pasti akan aku kabulkan. Tapi Her, itu semua bukan keinginanku, Her. Awas, Fer! Her! Vi, ada telepon. Siapa? Cowok. Siapa? Ricky. Halo Ricky, apa kabar? Besok malam? Dalam rangka apa sih? Oh jangan di rumah aku jemputnya. Di kampus gimana? Boleh nggak? Iya, kamu tahu kan? Oke, sampai ketemu ya. Bye-bye Ricky. Ferry, Merah. Hai, Vi. Tuh jidat kenapa? Nggak apa-apa kok, cuma kecelakaan kecil. Paling juga seminggu lagi udah bisa dibuka perbannya. Iya.
Aku duluan ya. Ya, Vi. Bye. Bye. Makanya gue bilang jadi cewek jangan tomboy. Ya, ini sih nggak ada apa-apanya, Vi, sama perasaan gue. Perasaan? Perasaan apa? Ya, udah deh, lo nggak bakal ngerti. Nadia gimana kabarnya ya? Gue juga nggak pernah ngeliat dia lagi semenjak pesta perkawinan. Kemana sih tuh anak? Mungkin dia lagi sibuk bulan madu. Ya, sekarang kan dia jadi nyonya besar. Nggak kayak kita yang mikir masa depan, susah cari kerja. Sebentar lagi juga gue akan susah ditemui, Her. Emangnya lo mau kemana, Vi? Sebentar lagi gue akan jadi nyonya besar. Gue akan keliling dunia. Gue temenin suami gue traveling. Gue mau shopping. Pokoknya macem-macem deh, Her. Hey, Vi. Kamu sendirian aja? Buta. Nggak ngeliat ini Hera. Ih, lagian kalau gue sendirian juga nggak mau ditemenin lu, Ndi. Ya kan, Her? Halo, Vi. Hai. Her. Vi, ada yang jemput tuh depan. Ada yang jemput. Yang jemput pakai mobil apa, Ndo? Mercy S-Class. Tahun terbaru, Vi. Oh ya? Top banget. Kalau gitu, it's time for me to go. Bye-bye, Heraku sayang. Bye-bye, Nando. Andi, gue harus pergi. Tapi kalau gue nikah nanti lo gue undang. Jadi siap-siap ya, bikin jas yang paling bagus. Dah, Andi. Dah. Sinta katanya sudah lama ya nggak pernah ketemu sama kamu. Siapa? Sinta. Masa lupa? Itu loh, temen kuliah kamu yang sekarang kerja di kantor saya. Ingat nggak? Waktu itu kita ketemu waktu mereka menikah. Ingat kan? Oh. Jadi malam ini kita ketemu Sinta? Yuk, kasihan mereka nunggunya lama. Aduh, celaka 12. Gue bisa nggak selamat malam ini. Itu mereka datang. Selamat malam, Pak Riki. Malam. Kalian berdua kan teman lama. Jadi saya pikir kalian berdua pasti akan ngobrol lebih enak dan juga lebih seru. Astaga, Vivi. Jadi kamu sama Pak Riki? Aduh, nggak nyangka ya. Mantan teman satu kuliahku sekarang akan jadi istri bosku. Padahal, Pak, Vivi itu dulunya tomboy loh, Pak. Masa? Tapi malam ini, Vivi tampil bagaikan bidadari. Masih ingat nggak, Vi? Waktu itu kita suka kabur sama-sama waktu mata kuliah Pancasila. Oh iya, Dan aku juga masih inget, Vi, tempat jajan favorit kita. Oh ya? Di Cawang, Vi. Oh. Pak Riki, Iya. Vivi ini dulunya suka makan bakso loh, Pak. Iya. Iya. Ada apa sih, Vi? Kok kamu jadi pendiam banget malam ini? Nggak apa-apa. Iya, saya pikir malam ini adalah malam yang paling menyenangkan buat Vivi. Seperti makan malam yang enak, reuni sama teman lama, Sinta, ya kan? Saya nggak kenal Sinta. Nggak kenal? Saya bukan sahabatnya Sinta.
Kok kamu ketawa? Seorang Ricky Suteja kasih tahu semuanya tentang wanita yang menjadi pendamping. Perasaan Vivi nggak janjian ketemu siapapun hari ini. Beneran nih, nggak mau ditemuin. Siapa sih? Cewek apa cowok, Mbak? Cowok. Kalau cowok aja langsung deh. Bagaimana bisnisnya, Mas? Iya, biasalah ada flu. Vi, Ricky. apa kabar? Baik, kamu juga kan? Iya. Oh, sorry. Akhirnya yang ditunggu-tunggu datang juga. Ya sudah, silahkan obrolannya teruskan. Obrolannya. Saya keluar sebentar. Oke. Mbak, Silakan duduk. hari ini ada yang membatalkan meeting dan kebetulan di daerah sini. Jadi aku pikir tidak ada salahnya kalau ya aku mampir menemui kamu. Oh. Mengganggu? Oh, enggak. Sama sekali enggak. Benar. Sudah makan? Kalau belum? Kebetulan aku juga belum. Mau kan menemaniku? Mau. Hei. Kenapa sih kamu? Diam di sini ngelamun. Ntar kalau kelamaan bengong, sambet loh. Mendingan kamu ikut aku latihan di lapangan. Gimana? Kenapa lagi sih? Kepala kamu sakit? Bukan kepalaku yang sakit, Fer. Terus kalau bukan kepala, apa dong? Nggak tahu deh, Fer. Oh, aku tahu. Ada yang gangguin kamu ya? Ada yang ngisengin kamu ya? Ngomong sama abang. Biar abang hajar. Gitu dong. Ya udah, kalau gitu aku tinggal latihan ke lapangan ya. Fer? Kamu jadi berangkat ke Jerman? Jadi, dan kamu tau gak, Her? Begitu papaku mendengar keputusan aku untuk pergi ke Jerman, dia senang banget. Ya, kalau nggak ada nasihat kamu, mungkin sampai sekarang aku masih berantem kali sama orang tuaku. Kalau kamu nanti jadi berangkat ke Jerman, pastinya aku akan kehilangan temen. Tapi kamu jangan lupain aku ya. Hera, nggak mungkin lah aku nggak ngelupain temen yang sebawel kamu. Her, ini zaman globalisasi dan teknologi serba canggih. Jadi walaupun kita terpisah jauh negara, kita masih bisa tetap berhubungan kan? Yang penting keep contact, oke? Bener, Fer? Bener. Aku sengaja mengajak kamu kemari karena aku ingin kamu pergi ke salon, kemudian beli pakaian yang bagus dan secantik mungkin. Ini. Untuk apa ini? Ini untuk semua yang aku katakan tadi. Terus kamu nggak ikut? Nanti aku akan jemput kamu jam 6 sore, ya? Bye. Rick. Makasih ya, Fer. Iya. Her, sekarang aku ikut nganterin kamu ya? Nggak usah deh, Fer. Loh, kenapa? Aku kan juga pengen kenal sama papa dan mama kamu. Dan keluarga kamu yang lain. Jangan deh, Fer. Soalnya... Ayolah, Her.
Ngapain kamu? Hah? Udah malam keluyuran sama laki-laki begajul? Bikin malu keluarga? Tahu itu kamu? Maaf Om, saya rasa ini belum terlalu malam deh. Baru jam 7. Kamu siapa kamu? Hah? Belum kenal ikut-ikut campur kamu. Maaf Om, kenalkan, nama saya Ferry. Dan saya rasa Om nggak pantas marah sama Hera. Om harusnya marah sama saya karena saya ngajak Hera pergi. Diam kau! Om. Kamu, saya bilang diam kamu. Kamu cepat pergi sebelum saya hajar kamu, dengar? Saya duluan ya. Cepat! Papa itu keterlaluan. Papa bikin malu Hera. Papa bilang diam kamu. Kamu yang bikin malu. Hajar! Tiap kali Ferry datang ke sini, Papa selalu mabok. Itu selalu jadi ribut, nggak beralasan. Halo? Halo, bisa bicara dengan Hera Tante? Dari Ferry. Sebentar ya. Ya makasih Tante. Siapa? Ferry. Fer, maafin sikap papaku tadi ya. Nggak apa-apa kok Her. Justru aku nelfon kamu sekarang, ada yang ingin aku sampein. Tadi aku kelupaan. Karena papa kamu tadi aku jadi lupa pengen ngomong sesuatu. Aku pengen bilang kalau aku sebenarnya sayang sama kamu Her. Aku cinta kamu. Aku juga suka sama kamu. Aku minta maaf karena aku datang terlambat menjemput kamu. Ya, soalnya aku sulit sekali menentukan pilihan. Apa itu, Rick? Ini yang membuat aku terlambat menjemput kamu. Aku harus menentukan pilihan yang paling cocok untuk kamu. Bukalah. Buka. Ini indah sekali, Ricky. Untuk aku? Bukan. Untuk orang lain. Ya tentu saja untuk kamu, Vi. Aku ingin kamu memakainya sekarang juga. Aku ingin membuat orang tuaku kagum melihat calon menantunya. Orang tua kamu? Iya. Aku sudah berkenalan dengan kakak kamu dan sekarang giliran aku memperkenalkan kamu pada orang tuaku. Adil kan? Selamat malam, Tante. Malam? Desi ya? Maaf, Ma. Ini bukan Desi. Yanti kan? Apa kabar, Yan? Sudah lama kamu nggak kesini ya? Tante sampai pangling loh. Ma, ini Vivi. Teman saya. Kok wajahnya mirip Desi dan Yanti? Maaf ya, Nak. Tante tuh kadang-kadang suka bingung. Karena dia selalu membawa teman-teman wanitanya dan dikenalkan sama Tante. Tante itu sudah tua, mana sudah pikun lagi. Vi, silakan duduk. Ma, Ricky janji, Vivi adalah gadis terakhir yang akan saya kenalkan sama Mama. Karena Ricky harap
Vivi bisa menjadi istri buat Ricky. Suka? Lihat sebelah sana deh. Van, kamu Sebelumnya saya harus minta maaf sama kamu. kenapa? Karena selama ini saya sudah bohong. Bohong. Iya. Saya bohong supaya semua ini bisa menjadi kejutan yang indah untuk kamu. Tapi walaupun begitu, tetap rasanya nggak enak banget punya rahasia sama kamu. Jadi, mulai saat ini, saya berjanji bahwa di antara kita tidak akan pernah ada rahasia lagi. Oke? Gembira. Apa kabar? Baik, Jeng. Dia sama Ivan sudah pulang dari bulan madunya. Mereka sudah kembali hari ini. Oh, iya silakan duduk. Jeng, mereka di mana sekarang? Dia sama Ivan sekarang itu udah nggak tinggal di sini lagi. Mereka sudah menempati rumah barunya. Rumah baru? Iya. Maaf ya, Jeng ya. Kami itu memang sengaja merahasiakannya karena Ivan betul-betul ingin memberi kejutan untuk dia. Bukan hanya Ivan yang punya kejutan, Jeng. Dia juga punya kejutan untuk kita semua. Tapi dia malu menyampaikannya. Kejutan apa? Loh, Ma, Pa. Ayo masuk. Kok tumben malam-malam begini? Nggak bilang-bilang lagi? Selamat ya, Van. Selamat. Sebetulnya Papa sudah mencoba menunda sampai besok. Tapi mamamu sudah nggak tahan lagi. Nggak tahan apa, Ma? Jadi kami terpaksa ganggu kalian malam-malam begini. Sebetulnya ada apa sih? Dia, kamu sampaikan aja langsung ke suamimu. Iya, jangan malu-malu. Katakan apa? Ya, oke. Kalau gitu biar mama aja yang nyampeinnya ya. Van, sebentar lagi kamu akan menjadi seorang ayah. Dia, apa ini benar? Dia, kenapa kamu nggak bilang sama saya? Kenapa kamu merahasiakan semua ini? Dia itu malu sama bingung. Jadi dia hanya bisa cerita sama mamanya. Selamat siang, Pak. Maaf saya mengganggu, tapi saya harus menyampaikan beberapa surat penting dan berkas-berkas yang harus Bapak tanda tangani.
Tanggal berapa sekarang? Tanggal 26 Juni, Pak. 26 Juni. Siapkan mobil. Baik, Pak. Isma, walaupun kamu sudah tiada, Papa tetap akan menjalankan niatmu. Selamat pagi, Bu. Iya? Mama? Kenapa sih Mama buat semua ini tanpa sepengetahuan dia? Apa-apaan sih kamu? Membicarakan soal ini bukan di kantor. Ayo kita bicarakan di rumah. Pa? Papa ngeliat Nadia nggak? Kok saya cari dia nggak ketemu di mana-mana? Loh, kamu nggak tahu? Mertuamu itu pamit pulang karena katanya sakit. Nah, dia ikut menemani mamanya pulang. Aneh. Kok dia nggak bilang sama saya ya? Loh, kan kamu meeting di luar, Van. Kamu jangan panik begitu. Wajar kan kalau Nadia mengantar mamanya pulang? Ya udahlah. Ini, Pak, hasil laporan meeting tadi. Mau kemana kamu? Kita kan harus bahas laporan meetingmu ini. Saya mau nyusul Nadia dulu. Jadi ini kita bicarakan besok aja ya. Takutnya dia butuh bantuan saya, Pak. Thanks, Pak. Ya paling nggak Mama kasih tahu dia dulu dong, supaya dia nggak kaget waktu Mama dan papanya Ivan kasih selamat. Apa bedanya? Sebenarnya dia masih bingung, Ma. Dia ragu apa dia bisa hidup dalam kebohongan selamanya. Dia? Kalau kamu bertekad mau menghancurkan masa depanmu dan masa depan bayi yang kamu kandung, silakan. Tapi ingat ya dia, kamu tidak akan melihat Mama lagi. Kenapa Mama harus ngancam dia? Karena Mama menyayangi kamu, dia. Seorang ibu akan melakukan apa saja demi kebahagiaan anaknya. Termasuk mengorbankan nyawanya. Percayalah dia. Mama lakukan semua ini untuk kamu. Biarlah Mama menanggung semua dosa-dosa atas kebohongan Mama. Mama hanya ingin melihat kamu hidup bahagia. Punya keluarga. Punya suami. Punya anak. Selamat sore. Om Irsyad. Maaf, kalau kedatangan Om mengejutkan kamu. Enggak kok, Om. Silakan masuk. Mari, Om. Mama masih ingat Om Irsyad kan? Ayahnya. Tentu saja ingat. Sekalipun hanya bertemu di pemakaman. Apa kabar Pak Irsyad? Baik. Silahkan duduk. Nadia, Om kesini hanya untuk menyampaikan amanat Isma buat kamu. Ini. Apa ini, Om? Om sendiri juga kurang tahu apa isinya. Om hanya tahu Isma menyiapkan ini semua untuk kejutan di malam pernikahan kalian berdua.
Dan hari ini tanggal 26 adalah hari yang direncanakan Isma sebagai hari pernikahan kalian. Semua itu ada dalam buku hariannya. Isma sudah merencanakan semuanya. Sayang, takdir menentukan lain. Mama. Maaf Pak Irsad. Sebaiknya kita tidak usah mengungkit masa lalu anak-anak kita. Maksud Ibu? Nadia sudah punya kehidupan baru. Memiliki masa depan. Nadia sudah menikah. Sudah menikah? Ya, Nadia kan masih muda. Masa depannya panjang. Tidak baik kalau dia menyimpan kesedihan dan penyesalan terlalu lama. Anda benar. Sayang, saya tidak diberitahu. Selamat ya dia. Om yakin Isma ikut senang melihat kamu bahagia. Dan berhenti menangis kepergiannya. Selamat siang. Ada bayanganmu di mataku dan senyummu membuatku rindu. Bagaimana caranya, oh sayangku, ku ingin jumpa dengan kamu. Bagaimana caranya? Aku yakin di antara kita masih ada cinta yang membara.